Yulia, tadi Iya. kita udah bicara mengenai tipe tubuh. Bentuk tubuh. Nah, untuk mencapai tubuh yang idaman, kita harus tahu dulu metabolisme. Karena metabolisme itu mempengaruhi metabolisme ini ya, kalau metabolisme bisa diperbaiki, ditingkatkan, dipercepat, itu pembakaran lemak itu akan lebih optimal. Oke. Jadi kalau metabolismenya tidak bagus, turun, tentunya pembakaran lemak akan sulit. Ya. Ini yang berkaitan dengan masalah diet. Kita akan mengundang seorang fitness and diet expert. Ya. Ya. Ini udah jauh-jauh datang kemari untuk Dokter Indonesia, Pak Denny Santoso. Kita sambut ya. Apa kabar Mas Denny? Baik-baik. Ya. Aduh, terima kasih sudah mampir main ya. Sama-sama. Silakan duduk. Nah, Mas Denny ini ya, untuk Anda pemirsa di rumah dan penonton di studio, beliau adalah seorang fitness and diet expert ya Mas ya, di mana banyak sekali mengasuh mengenai bagaimana mengatur pola diet plus olahraga. Ya. Kalau menurut Mas Denny, untuk mendefinisikan diet itu apa? Jadi diet itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana kita itu mengatur pola makan. Pola Apa aja makan. sih yang masuk ke mulut kita, sebenarnya seperti itu. Oke. Seni memilih dan memasukkan makanan ke mulut kita. Tidak melulu yang dinamakan diet itu hanya untuk menurunkan berat badan. Oke. Jadi untuk menaikkan berat badan misalkan juga Nah, disebut itu dengan tadi ada diet. penonton kita Diet. ya, Oh, tadi iya. pengen naikin berat badan. Betul. Berarti selain menurunkan juga bisa menaikkan. menaikkan, bisa misalkan oke, saya ada diabetes nih, saya tidak mau gula darah saya meningkat gitu kan. Iya. Dietnya seperti apa? Itu juga disebut Oke. diet. Jadi pola makan. Kalau kita Oke. ngomong ingin menurunkan berat badan, jadi pembakaran kalori itu ada 3 macam. Ya. Ya, Oke. yang pertama ada yang disebut dengan BMR, basal metabolic rate. Iya. Itu adalah pembakaran kalori ketika kita nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Jadi bayang, ada tuh otomatis tuh ya. Jadi Sambil bayangin duduk kayak gini. beginilah bahasanya ya. Ya, Oke. ya. Jadi misalkan mungkin teman-teman bisa membayangkan nih, kalau misalkan handphone Hmm. udah di charge, Ya. nggak dipakai, ditaruh aja, habis nggak baterainya? Ya, Habis itu bisa kan? ada Mas Nah. Otot itu habis. Seperti itu. Jadi Itu kita BMR. kita hanya diam aja, badan kita tuh hidup dan itu membakar kalori. Oke. Yang kedua adalah makan. Jadi makan itu kurang lebih 15% pembakaran kalori. Semakin Anda sering makan, proses mengunyah, diserap, dicerna, diedarkan ke seluruh tubuh, semuanya membakar kalori. Dan yang terakhir ketiga adalah gerakan fisik. Baik itu olahraga maupun gerakan fisik, misalkan kita berjalan dan Oke. sebagainya. Gerakan fisik itu juga 15 sampai 20%. Jadi kita tidak bisa yang namanya ingin menurunkan berat badan hanya fokus olahraga aja gitu, tetapi makannya Oke. nggak diatur dan Ya. lain-lain. Oh, itu gitu. nggak bisa ya? Nggak bisa. Terus Mas Denny, ini banyak sekali istilah mengenai fat loss sama weight loss itu dalam bahasa Inggris atau istilah-istilah yang digunakan. Nah, itu apa perbedaan antara menurunkan berat badan sama menurunkan kadar lemak di Oke. dalam tubuh? Jadi sebenarnya gini, badan kita secara keseluruhan itu isinya banyak. Oke. Nah, isinya misalkan ada tulang, ada otot, ada organ-organ dalam, ada lemak dan macam-macam deh gitu. Cuman bagi orang yang ingin menurunkan berat badan, biasanya mereka berasumsi bahwa badan mereka itu isinya lemak semua Iya. gitu. Iya, betul. Ya kan? Nah, kalau kita ngomong menurunkan berat badan, berarti apapun yang turun di timbangan yang penting turun, maka berat badan kita akan turun. Berhasil berarti. Nah, orang awam melihatnya seperti itu. Ya. Padahal Padahal yang benar adalah kita menurunkan kandungan atau kadar lemak di tubuh kita. oh, Jadi lemaknya yang turun gitu. Jangan sampai ototnya turun. kan Yang kadar sering lemak. menjadi kamuflase saat berada di atas timbangan itu udah Yes. hore happy. Wah, Iya, gue seneng turun 2 banget. kilo. Apalagi seorang wanita ya penonton ya. 2 kilo itu sangat berarti ya. Sesuatu Nah, banget. Sesuatu katanya ya. Ternyata salah persepsi adalah yang berkurang itu kadar air yang pertama. Biasanya kebanyakan gitu ya. Bukan Air itu di kadar dalam lemak. otot. Bisa aja misalkan lemaknya turun, kemudian ototnya naik karena berolahraga. Oke. Di timbangan sama, Iya. tetapi lingkar pinggang mengecil. Nah, itu itu juga yang lebih hal-hal bagus. yang harus Itu yang diperhatikan keren ya. Itu yang keren. Ini bicara menurunkan berat badan. Yang tidak terkontrol atau tidak sesuai dengan porsinya biasa dampak yang tidak disenangi lah. Sebaiknya tidak usah terjadi, itu dampaknya apa? Oke, jadi yang bisa naik turun dengan cepat itu selain lemak Ya. adalah otot. Karena Otot. tulang nggak mungkin naik turun. Ya. Iya. Rambut juga nggak mungkin kan, potong rambut turun sekilo nggak Air, mungkin. air, gitu. Air di dalam otot. Oh, jadi nggak bisa tuh. Bisa. Jadi kalau kurang kadar air berarti ototnya yang mengecil. Oke. Berbicara mengenai menurunkan berat badan dengan cara yang biasanya agak salah, diet misalkan sehari makan cuman sekali gitu. Iya. Yang diturunkan adalah otot, Oh. bukan lemak. Lemak itu cadangan. Iya. Jadi ototnya turun, airnya turun, kekurangan protein dan sebagainya. Efek sampingnya banyak. Contoh misalkan, kalau otot itu kan terdiri dari protein. Iya. Kalau ototnya berkurang, protein di tempat lain berkurang. Misalnya diet mengurangi makan, rambutnya rontok.
Oh. Ada yang mulai rontok. Ada yang bahkan ya fitness aja rambutnya mulai rontok. Nah itu berarti asupan proteinnya berkurang. Itu Terus kan kering-kering, kulit kering dan kalau sebagainya, diet kuku-kuku gitu ya. juga. tambah Jadi- lemas biasanya juga. Exactly. Jadi harusnya kalau kita menurunkan berat badan dengan baik, fat loss itu energi kita naik. Tetapi kalau misalkan kita weight loss dengan ngawur, energi kita akan ngedrop. Kemudian imun tubuh juga drop. Kita akan jadi gampang flu, gampang sakit gitu. Contoh adalah misalnya treadmill ya. Walaupun banyak cara sederhana dengan lari di lapangan atau Ya. apa. Nah, ada standar tertentu nggak Mas dalam arti di sini itu udah batas bahwa kita sudah pembakaran lemak bukan kalori lagi atau bukan karbohidrat atau apapun itu. Oh, jadi untuk kardio atau lari itu patokannya sebenarnya simple. Jadi kalau Anda lari cepat sekali, itu yang dibakar adalah gula. Gula. Semakin cepat kita lari, tubuh kita membutuhkan energi yang speednya instan. tuh. Oke. Speednya Ya. cepet itu, Ya. itu gula yang dibakar. Yang dibakar semakin cepat semakin gula. Oke. Semakin lambat itu lemak. Patokannya lambat itu adalah ketika Anda jalan cepat atau jogging, kemudian masih bisa ngobrol nih. Iya. Nggak ngos-ngosan gitu. Iya. Nah, itu yang dibakar lebih banyak lemak. Oh. Nah, pemirsa bicara masalah menurunkan berat badan atau menurunkan lemak, ya tentunya ini berkaitan dengan persentase antara lemak yang seharusnya sama lemak tidak seharusnya. Mungkin kita bisa ke demo set yuk, Yulia, Mas Oke. Denny. Oke, nah di demo set ini ya kita ingin mengenalkan kepada Mbak Yulia khususnya bagaimana alat ini bisa mengukur kadar persentase lemak pada tubuh kita. Persentase lemak normal sama tidak normal itu berapa, Mas? Jadi, cowok sama cewek berbeda. Jadi, cowok itu biasanya antara 15 sampai 20. 15 sampai 20. 20%. Cowok tuh. Cowok, itu tapi- normal. Normal ya. Tapi kalau mau keren itu 10 sampai 15. Mau keren. Mau keren. Cewek itu 20 sampai 25 20 sampai normal. 20. Kalau mau keren 15 sampai 20. Oh, Mau 15 keren, yuk. sampai 20. Nah, Udah keren tuh. Oke, Oke, kita demo dulu. Kita demo. Coba Mas Denny diperagakan Pasti alat ini. keren. Heeh. jadi siapa nih yang mau pakai? Coba. Mbak Yulia, Mbak Yulia. Tingginya berapa nih, Mbak Yulia? 165. 165. Umur pasti lagi dibisikin. Karena bagaimanapun pemirsa kalau Oke, mengukur berat. alat ini, Berapa? 5, ya. 5, iya itu. Enggak, 5. ini kayaknya ada penyeludupan 53 kalau nggak kata-kata. salah. Nah, berat badan Yulia saat ini adalah 53. Kira-kira berapa? Tinggi 53? badannya tadi berapa ya? Umur kalian 17 tahun ya? Oke, ya. Dipegangnya seperti ini. Ya. Oke. Nonton. Jadi kita udah keluar nih. Lemaknya ada. Ya, Ini du- ketahuan. Oh enggak ya. Jadi Yulia itu 25,8. 25,8. Keren, keren. Normal di atas sedikit. Oh, Ya, normal di atas 25,8 di sini sedikit. juga normal. Di situ ada bentuk tubuhnya itu normal gitu Oh, loh. normal. Nah, bicara masalah lemak. Ih, dia nggak mau. Cek dong. Cek dong. Kalau saya Pengen maunya tahu di dong depan ya meja. pemirsa ya. Tinggi. Tinggi 87. 187. Ih, tinggi banget sih. Pasti. Mas, umurnya saya ke teknis saya bisa ngerti kok. berat. Itu kan dia curang. Dia curang kan? Dan keluar Ini yang mana? 10 sampai 15 ya, masuk sedikit keren lah. Sedikit kan? Sorry ya Pak, sedikit keren. Oke, kita balik ke belakang meja dulu sebentar. Ini bicara masalah diet atau konsumsi makanan. Biasanya kan masyarakat kita itu karena ingin menurunkan berat badan, akhirnya minum yang low fat, susah low fat. ya, Itu karena gimana banyak. itu, Mas? Ketika Anda melihat produk yang tulisannya adalah low fat, coba cek kadar gulanya seberapa tinggi. Oh. Karena itu nggak ditulis gitu. Jadi Oke. mereka menuliskan hanya low fat Pada aja. dasarnya itu seorang konsumen harus pintar tidak hanya tulisan low fat tapi ingredients di Ya, belakangnya itu ya proteinnya sugars berapa, terutama. sugarnya berapa, karbohidratnya Iya, berapa. Itu apalagi harus yang pengen diperhatikan diet. gitu. Nah, ini bicara masalah karbohidrat, Mas. Ada beras merah, kentang atau beras putih, itu sebaiknya untuk orang yang untuk mendapatkan tubuh idaman pilih yang mana? Oke, jadi kalau misalkan ini ngomong karbohidrat nih ceritanya, pilihannya adalah antara beras merah atau ubi. Oke. Karena ada yang disebut dengan glycemic index sebenarnya. Iya. Jadi glycemic index itu adalah tingkat kecepatan karbohidrat diserap oleh tubuh kita. Nah, Oke. semakin cepat diserap, akan semakin cepat ditimbun menjadi lemak. Oh, Jadi glycemic index, jadi ada sebuah indeks, cari yang rendah, bukan yang tinggi. salah satunya ini yang rendah Nah, ya. yang rendah adalah beras merah, kemudian ada ubi, kemudian pilih, kalau roti gandum. Itu tadi beberapa hal-hal yang harus Anda perhatikan untuk mendapatkan tubuh idaman. Setelah ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan melalui Twitter atau email. Jangan kemana-mana, tetap di Dr. Os. Saya memiliki
Apakah yang memiliki penyakit lambung masih bisa melakukan diet? Kekeliruan dan Temukan jawabannya dari sesaat proses lagi. diet yang dilakukan, ya, dan Jadi- faktor-faktor lain emaknya jadi kambuh. Kambuh.